Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari jarak titik dan garis. Nah, misal di sini ada soal, tentukan jarak titik P ke garis G yang persamaannya x cos alpha plus y sin alpha min P. Ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Jika persamaan garisnya sudah dalam bentuk normal, langkah pertama adalah kita buat garis. Di sini kita mencari jarak titik P ke garis G. Kita sebut ini D ya. Jadi di sini kita mencari D. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita buat garis sejajar yang sejajar dengan garis G dan melalui titik P. Nah, kita buat garis ini. Garis yang melalui titik P dan sejajar dengan garis G. Kita beri nama garis G aksen. Lalu kita tentukan jarak O ke garis G aksen. Jarak O ke garis G aksen. Untuk jaraknya adalah P plus D. P plus D. Lalu kita tulis persamaan garis G aksennya. Persamaan garis G aksen. Nah, karena ini garis G aksennya sejajar dengan garis G, maka persamaannya adalah sama. Kita tulis dulu x cos alpha plus y sin alpha min, di sini adalah min P karena jarak dari O ke garis G adalah P. Karena di sini garis G aksen dan jarak titik O ke garis G aksen adalah P plus D, maka kita tulis di sini P plus D. Sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya, karena titik P terletak pada garis G aksen, maka G aksen sama dengan xp cos alpha plus yp sin alpha min P plus D. Atau bisa kita tuliskan juga G aksen sama dengan xp cos alpha plus yp sin alpha min P min D. Di sini kita keluarkan dari kurung ya, negatif kali positif, jadinya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Lalu karena di sini kita mencari jarak titik P ke garis G yang dimana ini disebut D, maka kita tinggal keluarkan D-nya. Jadi bisa kita tulis D sama dengan xp cos alpha plus yp sin alpha min P. Nah, ini adalah rumus jarak titik ke garis. Ini adalah rumus jarak titik ke garis jika garis yang diketahui persamaannya adalah persamaan normal. Persamaan normal bentuknya seperti ini. Sekarang contoh misalnya jika misalkan G sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Misalkan garis G persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi perlu kita kaji kembali di sini terkait persamaan garis lurus dalam bentuk normal, yaitu cos alpha sama dengan A per plus minus A kuadrat plus B kuadrat sin alpha sama dengan B per plus minus A kuadrat plus B kuadrat, lalu P sama dengan negatif C per plus minus A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini adalah rumus persamaan garis dalam bentuk normal. Ini adalah rumus asli ya. Jadi
untuk mencari jarak titik ke garis, jika persamaan garisnya tidak dalam bentuk normal, kita perlu menormalkan terlebih dahulu. Caranya adalah kita tulis terlebih dahulu untuk rumusnya, yaitu D sama dengan XP cos alpha plus YP sin alpha sama dengan 0. Lalu kita masukkan untuk XP, cos alpanya adalah A per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus YP sin alpha. Sin alpanya B per plus minus A kuadrat plus B kuadrat. Oh, ini lupa ya, ini ada min P. Kita tulis min, untuk P adalah negatif C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Lalu karena di sini penyebutnya sama, bisa kita tuliskan AXP plus BYP. Di sini negatif bertemu negatif, jadinya plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita kasih tanda kurung mutlak karena di sini masih plus minus ya, belum diketahui nilainya. Nah, ini adalah rumus cara mencari jarak titik dan garis apabila persamaan garisnya tidak dalam bentuk normal. Kita normalkan dan rumusnya menjadi seperti ini. Ini rumus jika dalam bentuk normal, ini jika garis tidak dalam bentuk normal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sini sudah saya sediakan soal. Contoh, diketahui titik A koordinat 5,1, B 3,5 dan C 2,2 membentuk segitiga ABC. Tentukan panjang garis tinggi dari A. Sini kita mencari jarak titik A ke garis BC. Untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tulis terlebih dahulu untuk persamaan garis BC-nya. Nah, di sini perlu kita ingat lagi untuk rumus persamaan garis. Rumus persamaan garis adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini adalah rumus persamaan garis. Maka untuk mencari persamaan garis BC, kita tulis lebih dahulu rumusnya Y min YC. Di sini per YB min YC sama dengan X min XC per XB min XC. Lalu kita masukkan angkanya. Y min YC untuk koordinat titik Y pada titik C adalah 2. Y min 2 per YB min YC. YB 5 min YC 2 sama dengan X min XC. Untuk XC nya juga 2. XB min XC. XB min XC 3 min 2. Lalu kita operasikan. Y min 2 per 3 sama dengan X min 2 per 1. Setelah ini kita kalikan dengan menggunakan perkalian silang menjadi Y min 2 sama dengan 3X min 6. Y min 2 kali 1 Y min 2, 3 kali X min 2 menjadi 3X min 6. Lalu kita jadikan dalam satu ruas, yaitu menjadi 3X. Nih, untuk Y kita pindah luaskan menjadi min Y, lalu min 6. Untuk min 2 nya kita menjelaskan menjadi plus 2. Lalu kita operasikan menjadi 3X min Y min 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis BC. Lalu setelah kita temukan persamaan garisnya, kita masukkan ke dalam rumus. Karena ini persamaannya tidak normal, rumus yang kita gunakan adalah
AX plus BY plus C sama dengan 0. Dimana di sini kita perlu variabel A, B, C. Untuk 3X-nya kita gunakan A, min Y-nya B, dan min 4-nya C. Jadi A sama dengan 3, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan negatif 4. Lalu untuk langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Karena di sini persamaannya tidak normal, rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Rumus yang ini. Kita tulis lebih dahulu ya untuk rumusnya. Untuk rumusnya D sama dengan AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah rumusnya. Untuk A sama dengan 3, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 4. Lalu kita masukkan A 3X. Karena di sini kita mencarinya adalah titik A ke BC, maka kita gunakan XA. 3XA plus min 1 YA. Lalu untuk C-nya min 4 per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Lalu kita operasikan 3X. Untuk XA-nya adalah 5. 3, 5 plus min 1. Untuk YA-nya 1 min 4 per plus minus akar A kuadrat. A-nya adalah 3 kuadrat plus B-nya min 1 kuadrat. Saya lupakan kurang mutlaknya. Lalu kita operasikan 15 plus negatif 1 min 4 per plus minus akar 9 plus 1. Lalu hasilnya adalah 10 per plus minus akar 10. Ini adalah jarak dari titik A ke garis BC. Ini sebenarnya sudah betul ya, kita berakhir di sini juga sudah selesai. Namun bisa misalnya saya mau merasionalkan jawabannya. Oh, boleh, silahkan. Jadi di sini kita keluarkan dari kurung mutlaknya. Nilainya ini adalah akar 10 adalah positif atau negatif. Karena namanya akar itu adalah positif, maka hasilnya menjadi 10 per akar 10. Lalu sama-sama kita kalikan dengan akar 10. Hasilnya menjadi 10 per 10 akar 10. Karena 10 per 10 hasilnya 1, maka hasilnya adalah akar 10. Jadi hasilnya kita bisa berakhir di sini, atau mau kita rasionalkan menjadi akar 10. Ini adalah jarak dari titik A ke garis BC. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.